Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas dua kelompok dengan topik pengujian perangkat lunak pada sistem e-learning menggunakan unit testing. Presentasi ini akan menjelaskan tujuan, proses, serta hasil pengujian yang telah kami lakukan. Next. Adapun anggota tim dalam pengerjaan tugas ini adalah Dani Dwi Kuncoro, Ahmad Kahfi, Muhammad Anfasya Dinata, Muhammad Faiz Rida, dan Muhammad Egi Pratama Armin. Kami bekerja sama dalam perancangan, pengujian, dan analisis sistem. Berikutnya kami berikan kepada Muhammad Anfasya Dinata. Baik, materi selanjutnya yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam dunia pendidikan, salah satunya melalui penerapan e-learning. E-learning merupakan sistem pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi internet untuk mendukung proses pembelajaran mengajar secara daring. Sistem ini memungkinkan mahasiswa mengakses materi perkuliahan, mengerjakan tugas, serta berinteraksi dengan dosen kapan saja dan di mana saja. Dalam penerapannya, e-learning harus memiliki kualitas sistem yang baik agar seluruh fitur dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, pengujian perangkat lunak diperlukan untuk memastikan sistem e-learning berfungsi dengan benar, stabil, dan mampu mendukung proses pembelajaran secara efektif. Next. Tujuannya terbagi menjadi 4, yaitu 1. Menguji keakuratan dan kestabilan fungsi pada sistem e-learning melalui penerapan unit testing. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan atau kegagalan sistem sejak tahap awal pengembangan. Yang ketiga, menilai kesiapan sistem e-learning dalam mendukung proses pembelajaran daring. Yang terakhir, memberi gambaran penerapan software testing sebagai bagian dari peningkatan kualitas sistem terintegrasi. Materi selanjutnya saya berikan kepada Andi Muhammad Egi. Baik, selanjutnya itu ada gambar running calculator yang dimana pesan ini menandakan bahwa program mulai menjalankan seluruh pengujian unit yang telah dibuat untuk kelas. Dan pertama, kalkulator. Tes add pass menunjukkan bahwa pengujian fungsi penjumlahan atau add berhasil. Artinya, operasi 2 tambah 3 menghasilkan nilai 5. Hasil yang sesuai dengan yang diharapkan pada test case. Fungsi add bekerja dengan benar. Test diff by zero pass menunjukkan bahwa pengujian pembagian dengan 0 berhasil ditangani. Artinya fungsi diff atau 10.0 dijalankan, yang dimana program berhasil melempar exception atau invalid argument. Error handling pada pembagian 0 telah diimplementasi dengan benar. All test finish menandakan bahwa seluruh unit tes telah dijalankan tanpa kegagalan, menunjukkan bahwa program berjalan dengan normal, tidak terjadi error fatal atau crash. Semua pengujian unit berhasil dieksekusi. Lalu selanjutnya itu menunjukkan bahwa program mulai menjalankan seluruh pengujian unit untuk modul logging service. Tes logging sukses pas menandakan bahwa proses login berhasil ketika username dan password dimasukkan dengan benar. Hal ini membuktikan bahwa fungsi autentikasi bekerja sesuai harapan. Lalu ada tes logging wrong username pass menunjukkan bahwa sistem menolak login ketika username yang dimasukkan tidak sesuai. Ini membuktikan adanya validasi username yang benar.
Lalu ada tes login from password pass, menunjukkan bahwa sistem menolak login ketika password salah meskipun username benar. Validasi ini menunjukkan bahwa password berjalan dengan baik. Lalu alt test finish successful. Seluruh skenario pengujian login telah dijalankan tanpa kesalahan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Dani Dwi Kuncoro. Masuk pada checkcode service unit test. Di dalam checkcode service, tes checkcode sukses pas menunjukkan bahwa proses checkout berhasil ketika isi keranjang valid, stok tersedia, dan metode pembayaran sah. Tes card empty pas menunjukkan bahwa sistem berhasil menangani kondisi keranjang kosong dengan melempar exception yang sesuai. Tes out of stock pas menunjukkan bahwa sistem menolak transaksi ketika jumlah barang melebihi stok yang tersedia. Tes invalid payment method pas menunjukkan bahwa sistem menolak checkcode jika metode pembayaran tidak valid. Alt test finish successfully. Seluruh pengujian checkcode telah berhasil dijalankan. Next. Masuk ke pengujian bank account unit test. Di dalam bank account, tes transfer sukses pas menunjukkan bahwa proses transfer saldo berhasil ketika saldo mencukupi dan nominal valid. Tes transfer insufficient balance pas menunjukkan bahwa sistem berhasil mendeteksi saldo tidak mencukupi dan mencegah transfer. Tes transfer negatif amount pas menunjukkan bahwa sistem berhasil menolak nominal transfer negatif atau nol. Alt test finish successfully. Seluruh pengujian transfer saldo telah berjalan dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Kafi. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil unit testing pada 4 studi kasus, yaitu kalkulator, sistem login, checkout e-commerce, dan transfer saldo, dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsi program telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan logika bisnis yang dirancang. Setiap skenario pengujian berhasil dieksekusi dengan status pas, yang menunjukkan bahwa fungsi utama, validasi input, serta penanganan kesalahan atau error hiding telah diimplementasikan dengan baik. Pengujian pada modul kalkulator membuktikan keakuratan operasi aritmetika dan kemampuan sistem dalam menangani pembagian dengan nol. Modul login service berhasil memverifikasi proses autentifikasi penggunaan baik pada kondisi berhasil maupun gagal. Modul checkout service mampu menangani berbagai kondisi transaksi seperti keranjang kosong, stok tidak mencukupi, dan metode pembayaran tidak valid. Sementara itu, modul bank account menunjukkan keberhasilan dalam mengelola proses transfer saldo dengan validasi nominal dan ketersediaan saldo. Dengan demikian, penerapan unit testing menggunakan pendekatan assert dan exception handling terbukti efektif dalam mendeteksi kesalahan sejak tahap awal pengembangan serta meningkatkan kualitas, keandalan, dan kesiapan sistem e-learning untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa pengujian perangkat lunak melalui unit testing memiliki peran penting dalam memastikan kualitas, keandalan, dan kesiapan sistem e-learning. Semoga video ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang bermanfaat. Semua fitur sudah diuji, yang belum diuji cuma kesabaran kami saat debugging. Kalau program kami error, itu bug. Kalau kami yang salah, itu proses belajar. Unit testing memastikan sistem bebas error, walaupun mahasiswanya yang sering error. Bukan cuma tugas yang kami uji, tapi juga kekompakan tim dan jaringan internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.